Amin. Shalom semua, silakan duduk. Wow, ramai juga ya. Puji Tuhan. Saya berpikir, sorry saya agak sedikit berasumsi buruk. Saya pikir, aduh bakal cuma berapa orang nih yang datang nih. Karena udah mulai sepi Jakarta. Jakarta kalau udah sepi berarti ada yang aneh saudara. Oh, entah ada kerusuhan, jadi gak ada yang mau keluar atau lagi pada pulang kampung. Dan iya. Dan ternyata ada di gereja juga. Gereja kita aja kayak kita kan di sini ya, saudara di mall gitu. Dan saya pikir, wah mallnya aja udah mulai libur gitu. Karena gelap banget sih. Tapi ternyata ada, kita masih ada luar biasa. Mallnya benar-benar udah mati lampu, sudah banyak yang udah mati lampu dimatiin. Mungkin coaster-coasternya udah pada pulang gitu ya. Tapi kita masih di sini, masih ada. Haleluya. Oke, kita ke Hakim-Hakim, saudara, kita mulai seri baru, judulnya Mighty Warrior. Nah, judulnya keren banget, tapi sebenarnya kisahnya cukup ajaib, saudara. Tapi selalu Alkitab dipenuhi dengan orang-orang biasa, bahkan cenderung culun, kalau boleh pinjam kata itu. Tapi dipakai Tuhan, dan Tuhan di pemandangan dia, kita ini yang, sorry saya bilang culun-culun ini, di pemandangan dia tuh Mighty Warriors, tentara-tentaranya yang luar biasa, yang punya potensi. Butuh berjuang bagi kerajaan sorga. Dan ini akan jadi uplifting message. Tapi yang pertama, bagian pertama kita ada 5 minggu bulan ini, jadi ada 5 bagian. Saudara bertahan ya, karena 5 bagian mungkin sekitar 3 atau 4 pertamanya akan membuat saudara down. Enggak deh, karena emang ini kisahnya cukup ajaib. Kita ke Hakim-Hakim, khususnya kita akan bahas tentang Gideon, saudara. Tapi kita akan mulai dengan sedikit review sedikit ke belakang kenapa ada kitab ini Hakim-Hakim. Jadi setelah Musa, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa sama Tuhan, dibimbing sama Musa, Tuhan pakai Musa untuk bimbing mereka, gembalain mereka keluar. Musa meninggal, digantikan sama dia punya dulu yang biasa bawain Alkitabnya dia atau biasa nganterin dia ke tempat retret, namanya Yosua. Kalau saudara ngerti maksudnya bahasa saya. Dan dilanjutin sama Yosua, dan Yosua juga di sini menjelang Hakim-Hakim 1 kita ke situ, keadaan orang Israel setelah Yosua mati, dan ini setelah Yosua, saudara. Ini kelanjutannya lagi. Dan kita tahu sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel pun di 40 tahun di padang gurun, kita tahu bangsa macam apa ini yang disebut umat pilihan Allah, anak kesayangannya Tuhan, tapi tingkah lakunya wow. Dan kita jangan ketawa karena itu kita. Maksudnya itu kita, tingkah laku kita sangat wow banget. Kita cenderung lebih sering bersungut daripada bersyukur, cenderung lebih sering tidak setia dibanding setia. Dan ini yang terjadi. Hakim-Hakim 1 kita mulai ayat 2. Atau gini deh, kita langsung ke Hakim-Hakim 6 dulu deh, baru kita ke Hakim-Hakim 1. Hakim-Hakim 6 di bawah judul Gideon diangkat menjadi hakim. Kita mulai ayat 1. Slide-nya boleh dimunculin di depan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Itu ayat pertama. Jadi hari ini judulnya berdasarkan ayat pertama ini, judulnya konsekuensi. Consequence, akibat dari. Di bahasa Indonesia masa kini ditulis sekali lagi umat Israel berdosa kepada Tuhan. Dan ini bukan sekali lagi artinya baru sekali kemarinnya. Ini baru kedua kali. Enggak. Ini kesekian kali. Kita akan baca, coba kita lihat di Hakim-Hakim 1. Ini udah kesekian kalinya. Makanya bahasa Indonesia masa kini bilang sekali lagi bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Umat Israel berdosa kepada Tuhan. Bahasa relationship-nya selingkuh. Sekali lagi. Hakim-Hakim 1, keadaan orang Israel setelah Yosua mati, ayat 2. Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ini pergerakan Tuhan selalu. Tuhan selalu membimbing mereka kalau di zaman perjalanan 40 tahun di padang gurun bangsa Israel keluar dari Mesir itu untuk menuju tanah perjanjian. Penyertaan Tuhan sangat nyata sampai
visual, kelihatan. Tiang awan, tiang api, kelihatan banget. Dan penyertaan Tuhan juga terus berlanjut. Setiap mereka jalan ketemu bangsa-bangsa dari negeri lain, Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan selalu bikin mereka menang. Tuhan suruh maju, dan Tuhan selalu setiap suruh siapapun maju. Dari suku manapun, ini kan ada banyak suku kan nanti, 12. Dia bilang biar Yehuda yang maju. Yang harus maju, dia bilang. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu dalam tangannya. Jadi mereka selalu disuruh maju, dan Tuhan bilang, tenang aja, udah gue serahkan, lu pasti menang. Tuhan selalu bilang gitu, dengan kepastian akan menang. Seolah begini, mereka udah gak perlu iman lagi karena ada yang kemarin kita bahas, certainty, kepastian. Lawannya iman adalah kepastian, kalau udah pasti gak butuh iman lagi. Enak banget kayak gini jalan. Walaupun di bangsa besar di depan, Tuhan bilang tenang aja maju. Yehuda yang mesti maju, bangsa itu udah kuserahkan, kalian pasti menang, maju. Ayat 4, maka majulah suku Yehuda, lalu ayat ini terus muncul saudara berkali-kali. Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, nanti saudara bisa ganti bangsa apapun itu. Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa itu, lawan-lawannya Israel ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul ke arah orang-orang itu dekat Besek, kayak nggak tahu Besek, saudara. 10.000 orang banyaknya, itu lawannya saudara. Mereka nggak semuanya tentara, mereka semua yang jelas kuli dulunya pas di Mesir. Nggak ada yang jago main pedang sama sekali, paling jago main pedang mungkin dulu Musa. Karena dia suka latihan-latihan pedang sama kakak tirinya kan. Mereka menang lawan 10.000 orang, tentara itu loh, itu bukan bangsa doang, itu tentara 10.000 orang. Kenapa? Karena Tuhan menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangan mereka. Penyertaan Tuhan. Ayat 19, kita langsung loncat. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Lihat penyertaan Tuhan lagi, terlalu nyata. Sambil baca gini saudara bisa agak sedikit membagi pikiran kita. Untuk mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penting banget. Karena baca gini ini bukan cuma cerita, kita mesti lihat ini cerminan betapa Tuhan tuh sangat setia, bahkan terlalu setia. Sangat baik, bahkan terlalu baik. Ayat 22, keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel. Dan Tuhan, kata-katain lagi, Tuhan menyertai mereka. Setiap suku disertai Tuhan dari Israel. Ayat 2, pasal 2 malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Tuhan ingetin apa yang pernah dia lakukan. Sama seperti sekarang, setiap khotbah harus terus mengingatkan kita apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Karena kita punya kewarasan berasal dari kita ingat apa yang udah Yesus lakukan. Kekudusan berasal dari situ juga. Motivasi untuk melayani berasal dari situ juga. Kesetiaan untuk mengiring Yesus berasal dari situ juga. Kemampuan untuk tetap bersyukur apapun kondisinya berasal dari situ juga. Akan terus diingetin apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Kalau bangsa Israel akan selalu diingetin apa yang udah Tuhan lakukan dulu, bawa mereka keluar dari Mesir. Karena itu selalu penggambaran yang paling indah. Dibawa keluar dari Mesir tuh kayak gitu. Mesir tuh perbudakan, penggambarannya perbudakan dosa. Dibawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, artinya Tuhan melakukannya dengan gini. Dibilang diselamatkan dengan tangan Tuhan yang kuat. Yesus selalu digambarkan sebagai duduk di sebelah kanan Allah. Artinya the right hand of God. Nah itu tangan, itu dia yang nyelamatin. Dan dibilang dibawa keluarnya menyeberangi laut merah. Itu bicara darah, itu bicara sesuatu yang gak bisa diseberangin kecuali mati. Tapi Tuhan bawa kita menyeberang. Dan lagi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian sekarang. Tuhan merdekain kita dari perbudakan dosa. Dan lagi memproses kita di padang gurun hidup ini untuk kudus. Karena kalau gak kudus gak bisa ngelihat Tuhan. Kalau gak kudus gak bisa masuk ke tanah di sorga yang kemarin kita bahas, home. Kita gak bisa pulang kalau gak kudus. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Siapa yang bersumpah? Tuhan yang bersumpah. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2, tetapi, ada tetapinya.
Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12:2. Jangan jatuh cinta dengan dunia ini. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk atau bikin komitmen dengan dunia ini, dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, lihat. Jangan ikutin. Jangan kepancing untuk ikutin. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Segala allah mereka, jadi ada Tuhan-Tuhan lain yang dianggap sebagai Tuhan yang benar untuk berasumsi bahwa kita semua menyembah Tuhan yang sama, itu pandangan yang baru. Zaman itu setiap bangsa punya sesembahannya sendiri. Universalism itu sesuatu yang baru. Aku tidak akan menghalau orang-orang itu. Jadi biasanya dihalau, saudara. Jadi seolah Tuhan melepaskan, dia punya perlindungan karena kita gak mau dengerin dia. Karena kita tinggalin dia, lebih tepatnya. Kita gak tahu terima kasih Tuhan, lepaskan itu perlindungan itu. Ayat 7. Di bawah judul orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, bangsa Israel ya. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Habis dari Yosua dan para diaken majelis penatuanya itu masih beribadah kepada Tuhan. Dan dibilang mereka adalah orang-orang yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka ngalamin tuh dibawa keluar dari Mesir. Mungkin mereka masih kecil tadinya, panjang perjalanan mereka masih ingat. Dulu kita lewatin laut, kayak lewatin Sea World, tau gak saudara, dibuka dua laut terus bisa lihat ikan, gitu kayak keren banget kan. Mereka masih kecil dulu ngeliat ikan, ternyata ikan badut lucu juga ya, clownfish. Ternyata Dory bukan cuma di film ya, ada, kayak gitu. Dan Yosua bin Nun itu namanya, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ayat 10b, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Nih next generation yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Generasi cuek. Kalau orang bilang generasi X dulu. Terus sekarang udah jadi generasi Y, sekarang jadi Z. Makanya ada generasi Zeru. Itu dari Z, gen Z itu generasi paling rusak, penghujung zaman. Ada A, dia udah di Z, kita udah di sini sekarang. Yang kalau kata beberapa orang yang dulunya bandel, dia bilang selamat kalian menemukan definisi lain, bukan lain lagi, definisi yang lebih tepat bahkan lebih upgrade dari bandel. Dia bilang gitu. Semua orang yang pernah bandel dulu ngeliat anak-anak sekarang, wow kita gak ada apa-apanya. Dulu yang namanya blue film saudara, sekarang disebutnya video klip. Saya gak bohong, coba nonton MTV sekarang. Wow, saya bisa langsung kayak, wah ini gimana cara nonton TV zaman sekarang, mesti dicetek terus. Kalau di Indonesia udah diganti gambar kapal terus saudara. Setiap itu ada gambar kapal, gak jelas. Lama-lama gak bisa ditonton. Karena udah sangat bergeser. Generasi-generasi yang cinta Tuhan banyakkan sibuk di gereja. Padahal generasi yang hilang ada di luar gereja. Jadi generasi itu besar gak tahu, gak kenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya dulu. 2000 tahun yang lalu, udah gak kenal lagi tuh pengorbanan Kristus. 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Ini sembahan bangsa-bangsa. Ini pada umum, ini sangat universal. Agama ini cukup universal pada itu. Disebutnya nyembah Baal, sama satu lagi namanya Asitoret. Atau yang diributin Istar itu namanya. Ini dewa dan dewi.
Sesembahan yang sangat umum. Mereka meninggalkan Tuhan. Garisin kata-kata itu. Repent evangelis, kita belajar tentang nabi yang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan panggilan Tuhan. Dan sekarang kita belajar tentang umat yang meninggalkan Tuhan. Bukan cuma meninggalkan panggilannya, meninggalkan Tuhan sama sekali. Boro-boro mikir panggilan. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu apa? Mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, artinya banyak. Dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka apa? This one, menyakiti hati Tuhan. Saudara percayalah, Kristen lebih dari sekedar agama. Makanya kalau kita meninggalkan Tuhan, bahasa itu terlalu romantis saudara untuk jadi agama. Dia bilang ketika kita melanggar perintah Tuhan itu bukan cuma break God's law tapi breaks God's heart. Kita udah pernah belajar tentang itu. Kayak orang tua yang punya anak yang mereka sayang, yang digedein dari kecil, yang benar-benar dilindungin, dirawat, dituntun sepanjang jalan, tapi anaknya memilih untuk tinggalin mereka, sakit hatinya. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada apa saudara? Baal dan para Asitoret, banyak dewi-dewi dan dewa-dewa. Mundur ke zaman mana? Zaman perbudakan. Jadi pas dulu diperbudak, nyembah dewa-dewi. Pas udah dimerdekakan, oke, di tengah perjalanan, nyembah dewa-dewi lagi. Itu dia. Ceritanya gini terus saudara. Selingkuh, dijajah, minta tolong, ditolong. Selingkuh, dijajah, minta tolong, ditolong. Selingkuh, dijajah, minta tolong, ditolong, repeat. Itu terus. Itu terus, tapi jangan coba untuk ketawa, karena kalau kita bayangin hidup kita, itu kita. Maju mundur cantik. Tobat kumat binasa. Yang itu. Dan ini berlangsung nih, dan ini dia, Tuhan bangkitin setiap hakim selalu sebagai pertolongan. Karena nampaknya mereka gak bisa dikasih gembala lagi. Gembala dari dulu dibully. Dari zaman Musa dibully. Mereka mesti punya hakim, orang-orang tegas yang dikit-dikit ketok, benar? Mesti diketok memang. Jadi Tuhan bangkitin hakim-hakim. Nanti dari hakim-hakim Tuhan bangkitin raja, karena mereka ngiri, kok bangsa-bangsanya punya raja, ya mau dong punya raja. Kayak kurang keren punya raja di atas segala raja, ngerti maksud saya? Akhirnya dibangkitin hakim tuh. Yang kerjaannya ngapain? Menghakimi. Bener. Gak pakai menasehati lagi, langsung gampar, itu maksudnya. Kenapa? Karena semua nasihat udah terlalu sering diberikan sama Tuhan. Dan gitu-gitu terus. Selingkuh, dijajah, minta maaf, minta tolong, ditolong, ulang lagi. Dibangkitin hakim-hakim, itu background sedikit kenapa ada kitab hakim-hakim ini, saudara, ada banyak hakim. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, dan yang ke-6 di pasal 6 kita lihat Gideon, ini hakim nomor 5. Dan kita akan bahas dia sepanjang 5 minggu ini saudara, dan ini akan menarik. Kita langsung balik lagi hakim 6. Kita ulang ayat 1, tetapi orang Israel sekali lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Berapa lama? 7 tahun. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Jadi mereka dikeroyok, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Dipalak saudara bahasa jalanannya. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Jadi setiap kali selesai menabur diambil semua, dirampas semuanya.
Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun, semua diambil di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ini semua akibat dari apa? Akibat dari mereka tinggalin Tuhan. Dan ini yang menarik saudara. Gak ada dibilang Tuhan meninggalkan mereka. Gak ada ayat yang bilang gitu. Tuhan hanya melepaskan perlindungan dari mereka. Tapi where is he? He's there. Tuhan ada di situ. Dengerin saya saudara, percayalah Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kalaupun saudara lagi dalam proses yang namanya konsekuensi akibat kebodohan diri sendiri, Tuhan masih di situ ngeliatin kita karena kita masih anaknya. Kita masih anaknya. Dan itu kebaikan Tuhan. Dia masih ada di situ ngeliatin kita, bukan dia gak ada. Dia biarin kita, apa ya bahasanya, kena batunya, nanti saya akan bahas. Yang bagian pertama yang kalau saudara suka nyatet, tidak menghukum kesalahan anak berdampak buruk bagi sang anak. Kita lihat di slide yang tadi yang pertama. Salomo mengajarkan menarik 13, Amsal 13 ayat 24 di slide yang pertama. Yang kedua berarti, lanjut. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Kita akan berurusan dengan Komnas Perlindungan Hak Anak nih. Ya kan, cubit-cubitan aja bisa masuk pengadilan, apalagi pakai tongkat saudara. Tapi terserah saudara mau ikutin yang mana. Sejujurnya, saya ngeliat itu cuma bisa antara mau ketawa sama mau nangis. Karena sejujurnya orang-orang yang paling saya hargai, guru-guru saya yang paling saya hargai adalah mereka yang paling galak. Karena mereka lah saya ada di sini. Karena mereka saya ada di sini. Cubit doang, serius loh. Cubit, ya ampun. Belum pernah dibaptis di got ya? Belum pernah. Belum pernah dibaptis di got saudara. Ada yang kayak, belum pernah. Aduh biasa itu cubit doang. Dulu zaman saya suruh cubit diri sendiri. 2 jam kemudian. Nggak dicubit, suruh cubit diri sendiri. Benar. Tapi yang satu yang paling saya nggak pernah lupa. Sepanjang saya dihukum. Dari kelas dia selalu ngintip ngeliat saya sambil ngeliat jam. Kenapa? Karena dia peduli sama saya. Dia gak pengen saya bertumbuh jadi anak bengal. Sambil ngeliat jam terus. Abis itu apa? Udah sejam. Dibawa ke kantor, kirain saya waduh tambahin PR nih. Enggak, disuruh minum. Minum teh yang disediain buat dia dari pagi yang dia gak sempat minum. Disuruh minum, nih. Dan di situ saya tahu. Gak ada maksud jahat. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia, bukan setiap saat, pada waktunya. Dan ini penting buat orang tua. Saya sering rasa bersalah ngajar anak saya saudara. Tapi pas saya baca ayat ini, bukan mencari pembenaran ya, bukan. Saya gak ada satupun kesenangan dalam diri saya ketika saya menghajar anak saya. Gak ada. Habis itu gak pernah lama saya selalu minta maaf langsung. Biar mereka tahu. Baik ajaran maupun hajaran keluar dari hati yang sama, yang terlalu sayang. Coba kita buka deh Amsal 29 ayat 15, saya suka ayat ini. Menarik. Amsal 29 ayat 15. Ayat yang serupa sebenarnya. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini, saudara bisa baca, kita baca bareng dulu baru saya bacain yang bahasa Indonesia masa kininya. Nyampe saudara Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Garisin kata-kata itu, tongkat dan teguran artinya ajaran dan hajaran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya.
dibiarin. Get away with murder. Selalu dibelain. Bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. Didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana atau menjadikan anak bijaksana. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Ibu artinya yang melahirkan. Artinya pasti bicara juga orang tua. Kedua orang tua itu sampai malu nanti punya anak kayak gitu. Karena selalu dituruti kemauannya. Dia akan besar jadi monster. Saya kemarin ke Kalimantan yang adalah berakhir sakit, saudara. Bukan doa saudara gak manjur, saudara. Sayanya aja yang kalau pinjam bahasa zaman sekarang tuh lenje. Maklum lah, newbie baru pernah keluar pulau jadi agak-agak jet lag. Kalimantan aja jet lag, jamnya aja gak ada bedanya. Puji Tuhan saya di sana benar-benar wow, disayang banget, saya bersyukur. Benar-benar dirawat, saya thank you banget buat semua yang di sana. Dan saya janji saya akan balik ke sana lagi dengan badan yang udah lebih fit. Oke. Saatnya kita mesti, it's time to hit the gym nampaknya. Atau apapun itu. Saya ke sana di airport gitu ya, di pesawat, lagi ngantri di ruang tunggu mau masuk kan biasanya dipanggil. Oke, yang ini pesawat nomor ini udah bisa masuk, udah bisa ngantri, bawa tiket sama KTP. Kita udah ngantri panjang-panjang, saudara. Tiba-tiba ada yang datang gitu loh, nyantai aja. Suami istri sama satu lagi kakaknya dia, ini cewek dua, Chinese dua-duanya sama suaminya. Jalannya nyantai dari samping, langsung ke depan, orang langsung pada nengok-nengok. Ya ampun, gak ngerti ngantri ya, cuek aja kayak gak ada salahnya. Kayak gak tahu bahwa kalau itu tuh mesti ngantri gitu. Wow, dan saya yakin pasti punya duit karena sangat parlente dandanannya. Tapi nampaknya bukan orang penting, cuman berasa penting, pasti berasa penting. Kaget semua sampai kaget karena kita mau ngomel sampai udah bingung. Karena dia kayak bukan ngerasa itu satu yang salah gitu. Wow. Nah itu kayak gitu, itu cuma contoh kecil, baru ngantri saudara. Bayangin kalau cuma selalu dituruti kemauannya sampai gak tahu. Saya bukan jelek-jelekin Paris Hilton, tapi saya pernah baca di majalah Hai itu tahun berapa ya, berarti saya masih muda tuh waktu itu. Enggak ada, saya masih baca majalah Hai biar tetap menolak tua, saya gak mau jadi tua saudara. Jadi tahun berapa itu, saya lupa 2004 kalau gak salah, Paris Hilton lagi terkenalnya tuh karena cucunya yang punya perusahaan besar Hilton Hotels dan whatever. Dia bilang gini, di usia 18 tahun Paris Hilton baru tahu bahwa orang tuh mesti kerja buat dapet duit. What? Serius loh, gue dari kecil juga udah tahu pembantu gue kerja biar dia bisa beli, zaman itu belum ada handphone, bisa beli pager, apapun itu. Biar bisa dibeli hand body, dia bilangnya hand body, body lotion. Di usia 18 tahun dia baru tahu bahwa orang mesti kerja untuk dapat duit. Luar biasa. Dan jangan sampai satupun kita didapati memanjakan anak sampai level kayak gini. Ngerti? Ini bukan membenarkan kekerasan kepada anak loh. Hati-hati, ada ayat yang bilang apa? Jangan sampai anak itu sakit hati dan tawar hatinya. Kolose 3. Teriakan kepada para ayah, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu dan jangan membuat tawar hatinya. Artinya apa? Hajaran kita kalau kelewatan bisa bikin dia sakit hati. Tapi memanjakan dia sama buruknya. Sama buruknya. Poin pertama kita bisa lihat, tidak menghukum kesalahan anak berdampak buruk bagi sang anak, dan ini yang Tuhan lakukan dan Tuhan menarik saudara. Gini, ketika kita gak suka pukul anak kita, cara paling mudah adalah membiarkan dia kena konsekuensinya sendiri. Misalnya gini, dia lari-lari. Oke, anak saya lagi umurnya lari-lari. Dibilangin, jangan lari-lari, nanti jatuh. Sekali. Lari-lari terus, gak peduli, kata-kata gak didengerin. Diteriakin, jangan lari nanti jatuh, gak peduli, lari terus. Akhirnya apa? Sempat kalau udah malu, biasanya kalau, ya kan apalagi di gereja gitu lari-lari, suka malu kan. Saya suruh duduk,
saya cubit sedikit dan bilang jangan lari-lari, nanti jatuh. Nggak pakai lama, lari lagi. Akhirnya apa? Udah capek, diamin aja. Tapi terus dilihatin kan? Akhirnya apa? Benar atau benar? Biasanya jatuh. Nah, abis jatuh, nangis, nggak usah disuruh diam, duduk sendiri di sebelah kita, benar? Kalau menghajar menurut kita terlalu kasar, diamin aja. Tapi jadi agak problematik ketika itu berkaitan dengan sesuatu yang namanya narkotik. Benar? Siap orang tua mana yang tega ngeliat anaknya overdosis, benar? Makanya polisi menawarkan satu solusi yang baik menurut saya, bukan buruk. Kalau orang tua udah tahu anaknya narkoba, serahin deh. Nggak akan dipenjara, akan direhab. Tapi banyak orang tua melindungi anaknya. Yang akhirnya anaknya mati terkapar di kamarnya. Itu bukan kebaikan, itu kebodohan menurut saya. Benar, kalau tahu mendingan kasih tahu langsung. Diaduin emang gak enak rasanya pasti. Tapi itu demi kebaikan anaknya sendiri. Biar dia gak selalu get away with murder. Dan ini yang terjadi, Tuhan ambil perlindungannya. Tapi Tuhan tetap ada di situ. Seperti guru saya tadi ngehukum saya sambil ngeliatin jam. Dan ini yang saya selalu syukuri dari Tuhan. Bahkan ketika saya tinggalin dia gak pernah tinggalin saya. Gak pernah. Penyertaan Tuhan gak selalu artinya ada pertolongan ketika kita kena masalah, gak selalu. Banyak kali kita kena konsekuensi dari kebodohan kita sendiri dan tetap percaya bahwa dia ada di situ. He was, is, and always be there. Kita balik lagi ke Hakim-Hakim 6. Mulai ayat 5. Dibilang para penjajah itu, para orang-orang dari bangsa lain itu, musuh-musuhnya Israel. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Zaman itu kalau lagi namanya serangan belalang lagi kena hama itu, belalang saking banyaknya sampai kayak mendung. Saudara kalau belum kebayang, coba nonton antara kalau lagi rajin nonton yang kayak Net Geo atau yang gitu-gitu. Tapi kalau mau lebih rajin lagi, ada film cukup sebenarnya bagus secara secara penyajian tapi agak-agak sesat tentang Musa, judulnya Exodus, Gods and Kings. Lihat deh, ketika serangan hama tulah belalang itu sampai mendung. Karena itu. Nah itu segitu banyaknya musuhnya. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat saudara? Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu selalu kalau udah kayak gini baru berserulah orang Israel kepada Tuhan. Yang di ayat sebelum-sebelumnya kita baca, dia udah gak kenal lagi, dia udah gak tahu lagi apa yang Tuhan lakukan. Masa bodoh. Saya selalu bilang bahkan seorang ateis pun akan berdoa ketika pesawat mau jatuh. Pasti. Karena udah gak ada yang bisa tolong dia lagi di detik itu. Bahkan seorang ateis pun berdoa ketika dia udah di ujung dari nyawanya ketika dia overdosis. Poin kedua yang bisa kita pelajari adalah membiarkan anak kita kena batunya. Saya bilang kena batu adalah ganjaran hukuman yang pasif, bukan kita yang lakukan tapi dari pihak lain. Dan ini yang terjadi. Karena kalau Tuhan langsung menghajar Israel, kelar hidupnya. Benar? Tuhan gitu. Membiarkan anak kita kena batunya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi dia. Mereka belajar di sini. Mereka belajar kalau mereka tinggalin Tuhan, sejatinya yang sendirian itu sebenarnya mereka.
Satu band yang saya suka nulis lirik bagus banget. Dia bilang, I know you are the one we left behind. But somehow we are the one that left alone. Kami tahu engkaulah yang kami tinggalkan, tapi entah bagaimana kamilah yang ternyata jadi sendirian ketika kami tinggalin Tuhan. It's true. Sendirian, kesendirian saudara. Berasa sendiri, gak ada lagi siapa-siapa di samping kita. Itu tanda bahwa kita benar-benar, yang kayak tadi Lewi bilang, ignorant. Ignorant sama kehadiran Tuhan. Karena apa? Kita lagi kena batunya, kita berpikir dia gak ada di situ. Karena kalau dia ada di situ harusnya ada berkat, ada perlindungan, ada apapun itu, mana dia? Tapi hey, berapa banyak kita yang mencari wajahnya, bukan cuma tangannya atau dompetnya. Berapa banyak? Berapa banyak kita yang ngerti sakitnya ditinggalin. Sakitnya disia-siain, berapa banyak kita yang tahu. Ada ayat yang bilang Allah dekat dengan orang yang patah hati. Saudara mesti ngerti kenapa? Karena dia yang paling sering patah hati. Paling sering. Dia paling tahu rasanya. Karena dia doang yang pernah benar-benar sendiri. Yesus pernah benar-benar sendiri di atas kayu salib. Sorga memalingkan wajah, dunia teriak salibkan dia. Dia di mana? Sendirian. Sendirian. Dia sendiri biar kita gak perlu sendiri. Makanya lagu bilang sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Itu ilusi ketika saudara ngerasa sendirian, Tuhan ada di situ. Sejauh doa, dia ada di situ. Lalu berserulah orang Israel itu kepada Tuhan, berseru kenapa? Karena mereka berpikir Tuhan jauh, makanya teriak. Teriakan-teriakan umum dari kita pasti semua pernah berdosa akan teriakan, Tuhan lu di mana? Kata Tuhan, gue di mana? Gue gak kemana-mana. Itu kan pertanyaan yang merendahkan Tuhan ketika kita bertanya Tuhan di mana? Where are you? Oh, apakah kita lupa dia ada di mana-mana? Atau apakah kita gak percaya bahwa dia gak pernah tinggalin kita? Coba lihat slide berikutnya, di Ibrani 12 ayat 8, saya pakai versi yang terbaru, salah satunya versi mudah dimengerti. Jadi kalau yang masa kini kurang bisa dimengerti, bagi saudara yang masa kuno, oke, ada yang mudah dimengerti saudara. Terjemahan lama, terjemahan baru, ya kan. Masa kini, masih kurang ngerti juga, versi mudah dimengerti. Masih kurang ngerti juga, nanti saya terjemahin sendiri. Versi bahasa Indonesia sehari-hari banget, gitu loh. Tuh versi saya nanti, gampang banget nanti saudara bisa. Setiap anak harus dihukum. Jadi jika kamu tidak pernah dihukum, kamu bukan anak yang sesungguhnya dan bukan milik Allah. Pernah gak saudara dihukum sama Tuhan? Pernah gak saudara dibiarkan kena ganjaran sama Tuhan? Semoga pernah. Kalau enggak, dibilang bukan anaknya. Ayatnya bilang gitu. Kalau kita anaknya, kita pasti kena ganjaran dari papa kita. Karena kita anaknya. Kalau kita bukan anaknya, kita dibiarin. Terserah mau ngapain. Banyak kita yang perlakukan Tuhan bukan benar-benar secara agamawi itu saudara. Kita kasih perpuluhan, habis itu terserah gue ya Tuhan gue mau kemana. Kan gitu. Kita donatur terbesar gereja nih, gue udah kasih duit gereja nih, abis itu terserah ya gue mau ngapain aja ya. Kata Tuhan, lu pikir gue miskin? Datang kalau udah masalah doang, kan selalu gitu kan? Saya bilang Kristen masbuloh. Segala masalah dia buat Allah. Kalau udah masalah doang buat dia, masbuloh. Cari Tuhan kalau udah masalah doang.
Kok kebanyakan nyanyi segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pemeliharaku. Ini kan lagu-lagu perkara, dalam segala perkara, perkara terus yang dikasih ke Tuhan. Hidup kita gimana? Jangan cuma masalah doang yang dikasih, seluruh hidup kita gimana? Kenapa gak seluruhnya dikasih? Perkaranya aja. Kalau ada klaim-klaim aja, baru dicari itu Tuhan. Emang doi asuransi? Ayo dong. Tuhan kan aku udah bayar premi tiap bulan, EKE perpuluhan. Masa ini gak ke cover nih yang ini? Serius. Aduh. Pengen ketawa tapi bingung, soalnya sering kali itu kita. Ada orang yang takut gak ngasih perpuluhan karena takut Tuhan marah. Nanti kita kekurangan bulan ini. Kekurangannya kerja lebih banyak lah. Gini saudara, ada duit kita dan ada duit di tempat lain. Oke, kalau kurang, cari lain di tempat lain yang lebih banyak, ngerti? Biar jadi duit kita, ngerti maksudnya? Ya tambahin lah kerjaannya. Ya dong, fair-fairan aja lah. Berapa kali saya memperlakukan Tuhan juga sama, saudara. Saya selalu buka-bukaan apapun. Karena saya manusia sama, kita gak ada yang lebih dari yang lain. Kita selalu memperlakukan Tuhan dengan kayak gitu. Tapi tetap Tuhan terlalu baik. Bahkan ketika kita memperlakukan dia secara formalitas, dia tetap mengasihi kita sebagai anaknya sendiri. Dan itu menarik. Sangat menarik. Ketika kalau pakai bahasa sekarang, kita udah gede, udah punya keluarga sendiri, kita cuma mampir ke rumah orang tua, cuma formalitas doang, bawa buah. Tau gak? Udah kayak main ke rumah sakit tuh gak, padahal orang tua gak sakit. Ngapain bawa buah, gak jelas benernya orang. Mereka cuma pengen kehadiran kita, kadang cuma pengen SMS doang tanya, gimana Pak, Ma? Sehat semua. Bukan yang basa-basi, yang beneran. Dan itu yang Tuhan mau, dalam doa itu yang dia mau. Bukan karena dijadwal, bukan karena harus, bukan karena gak enak belum berdoa. Tapi karena kita tahu kita gak bisa tanpa dia. Doa itu acknowledgement that God is here. Dan ketaatan adalah bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan gak pernah jauh dan dia ngeliatin setiap gerak-gerik kita. Kita taat bukan karena takut, kita taat karena sayang. Yuk, ayat 7-10 kita baca beberapa ayat terakhir sebelum ini selesai. Ini hanya sebagai introduction, mungkin saudara gak akan ngerasa ini berguna atau secara, kayaknya bukan sesuatu yang baru buat aku. Sekali lagi, kita baca Alkitab bukan buat tahu, kita baca Alkitab buat taat. Kalau cuma buat tahu, saudara memperlakukan firman Tuhan sebagai informasi, tambahan info. Tapi Alkitab bukan tambahan informasi, Alkitab mampu mentransformasi. Ketaatan itu bukti ada transformasi yang Tuhan kerjain di sini. Setiap kali buku ini dibuka, setiap kali ada pendeta yang ngomong di depan. Ayat 7-10 dari Hakim-Hakim 6. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Menarik. Di sepanjang hakim-hakim yang lain sebelum Gideon, Tuhan gak pernah kirim nabi. Tapi akhirnya dikirim nabi. Nampaknya kenapa? Karena nampaknya orang Israel udah mulai berseru kepada Tuhan. Nampaknya mereka membutuhkan lagi Tuhan. Speak to us now. Please speak one more time. Ngomong lagi. Kami mau dengar. Akhirnya mau dengar. Akhirnya. Setelah melarat, rat. Bangkrut, krut. Setelah itu. Berapa orang harus sampai kayak gitu dulu. Harus sampai kayak gitu dulu. Dan akhirnya Tuhan sama. Cara Tuhan mencintai kita, dengerin, gak selalu pertolongan serta-merta ajaib dari sorga. Selalu dia berfirman. Makanya pertolongan terbesar yang dia lakukan, dia berikan adalah firman jadi manusia, namanya Yesus. Selalu ketika dia masih ngomong artinya dia masih sayang. Dia masih tegur artinya dia masih sayang. Dia masih izinkan kita kena batunya artinya dia masih sayang. Karena kalau saudara lihat Yesus yang tergantung di kayu salib, saudara harus belajar percaya dan sadar bahwa dia terlalu sayang. Dia kirim nabinya lagi.
Saudara pernah gak datang ke, diajak ketemuan sama temen gitu yang lagi bermasalah gitu. Terus dia ngomongin nih masalah curhat panjang banget, 2,5 jam kemudian gitu kan. Kayak, nyalain ini, nyalain itu, nyalain itu. Terus saudara udah tahu nih, udah muncul ayat-ayat di kepala saudara yang mau diomongin gitu ya kan. Bukan maksud mau khotbahin, cuman saudara tahu ini masalah dia terletak dari mana, dia gak mau dengerin firman Tuhan. Akhirnya apa? Gimana bro menurut lo bro? Kan gitu, abis itu baru kata-kata itu yang saya tunggu 2,5 jam yang lalu, kata-kata itu. Karena intinya itu doang, muter, intinya itu doang. Intinya dia tinggalin Tuhan dan dia ngerasa Tuhan tinggalin dia. Itu rangkumannya dari semua ceritanya. Apapun itu kasusnya, mau lagi cerai kayak, mau balas dendam kayak, apalah alasannya itu. Akhirnya saya bilang gini, oke, Yesus pernah ngomong gini. Baru ngomong gitu saya, lu jangan khotbahin gue deh bro. Wah, kalau saya nggak pendeta saya tonjok saudara, benar. Karena kan dia nanya, menurut lo gimana bro? Ya kan, karena gini, sebagai hamba Tuhan, menurut saya nggak terlalu penting. Menurut Yesus yang paling penting. Karena Yesus yang mati buat dia, Yesus yang ciptain dia pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman menciptakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut saya nggak terlalu penting. Saya bukan mau khotbahin dia walaupun saya pendeta. Saya cuma tahu ada yang mengubahkan hidup saya ketika masalah saya kurang lebih sama kayak dia. Dan ayat ini yang Yesus bilang, gini bro, Yesus pernah ngomong. Langsung saya didamprat. Wow. Ngapain ngajak ketemuan dong? Ya kan? Gini, dalam konseling yang saya pelajari adalah gini, jangan sampai kita yang ambil keputusan. Karena itu hidup mereka. Kita arahin mereka dengan apa? Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Itu yang kita lakukan. Karena itu hidup mereka. Biar mereka berjalan bersama Yesus. Dan ambil pilihan-pilihan yang Yesus mau untuk mereka. Karena kalau enggak gini, kalau kita ambil keputusan nanti, oh kalau menurut gue gini aja bro, ntar pas salah, dia datang langsung kayak, nah ini gara-gara lu nih. Lu suruh gue coba aja, gue pilih yang satunya, lihat gak? Dia akan terus punya alasan lain untuk nyalain orang lain lagi, padahal masalahnya selalu ada di situ. Ada lagi yang paling sebel lagi, saudara udah ditanya gimana, udah panjang lebar, tiba-tiba gimana bro menurut lo bro? Oh kalau menurut gue sih gini men, gini lu tuh mesti gini, lu mesti gini. Kok lu jadi ngatur-ngatur gue sih bro? Dah, mau lu apa sih? Sering banget kayak gitu saudara, gini aja udah. Nyebut Yesus, darah Yesus, kan gitu. Suka gitu saudara, sering kali kayak gitu. Dan saya yakin Tuhan yang paling sering ngomong gitu. Tuhan tolongin, Tuhan kirim nabi. Dan saudara mesti ngerti, ini nabinya ini baru satu di sini dan ntar dikacangin semua nabi dikacangin semua nanti. Semua pendeta kasar mau khotbah sebagus apa kayak dari yang bisa khotbah sampai nggak bisa khotbah, semua dikacangin. Dari yang khotbah dicatat sampai yang nggak dicatat sama aja, nggak ada yang dibuat, dicuekin. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan ayat 8b Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka telah kuberikan kepadamu. Langsung terus dia bilang, khotbahin salib lagi, bosan, yang lain dong. Gimana cara mengelola keuangan dong, yang lain dong, yang relevan. Lihat kan? Lihat gak nabinya ngomong apa? Ingat gak apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, kalau bisa dibilang kalau pakai zaman sekarang langsung pendetanya bawa dia kemana? Ingat gak apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Ingat gak apa yang Tuhan lakukan, dia bawa keluar lo dari perbudakan, keluar dari Mesir. Lihat gak khotbah yang kasarnya itu lagi. Karena masalah kita standar itu lagi. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Biar kita mau dengerin apa yang Tuhan bilang. Diomongin gak mau denger, dihajar masih gak mau denger. Akhirnya dibiarin. Kena batunya mestinya mau denger dong. Ya kan? Dan ternyata sama, setiap nabi gak mau denger, dibunuh-bunuhin. Akhirnya firman jadi manusia, mati buat kita. Tujuannya satu, biar kita mau dengerin dia.
Karena problem kita cuma satu, karena kita gak mau denger dia. Selalu itu problem kita. Ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, udah pernah aku ngomong ini kata Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. But you won't listen to me. Tuhan pengen ingetin, this is your own fault. This is the consequence. Konsekuensi, jangan pernah nyalain Tuhan kalau lagi ada konsekuensi yang hadir dalam hidup saudara. It's our own fault. Satu kata yang paling tepat keluar dari mulut kita adalah Lord, I am sorry. Saudara pernah bayangin gak kalau Adam dan Hawa langsung minta maaf? Pernah kebayang gak? Saya orangnya tipenya suka ngebayangin segala sesuatu. Kalau mereka langsung minta maaf, ini kayaknya gak perlu setebel ini saudara. Iya gak? Iya gak sih? Bener gak? Pernah mikir gak? Kalau mereka langsung minta maaf gitu, gak salah-salahan. Ya kan? Nih gara-gara dia nih. Ini gara-gara dia akhirnya ular. Ular mau nyalain siapa? Ini bingung. Pernah kebayang gak kalau kita langsung minta maaf gak perlu sepanjang ini? Tapi apa sekali lagi kita selalu apa? Jalan orang bebal itu benar menurut dia sendiri. Itu kata Salomo. Akhirnya jalan Tuhan selalu absurd buat mereka. Selalu gak relevan buat mereka. Selalu gitu alasannya. Selalu gitu alasannya. Ini gak kepake nih khotbah-khotbah kayak gini. Terlalu rohani. Padahal masalah kita gini, saudara jawab saya, penyembahan berhala itu masalah duniawi atau masalah rohani? Penyembahan berhala saya tanya. Masalah apa? Rohani kan? Jadi solusinya bisa dari dunia ini atau enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Problemnya karena masih ada yang duduk di tahta hati kita selain Yesus. Yang jalan keluar cuma satu, dia mesti minggir dan Yesus yang duduk di situ. Baru benar semuanya. Kalau kita gak pernah cantik-cantik dari hatimu, gak akan pernah. Kalau gak ada Yesus di sini. Entah gimana ada yang nyiptain istilah khotbah yang praktikal dan yang gak praktikal. Saya bilang gini, firman Tuhan, khotbah yang praktikal adalah khotbah yang dipraktekin. Ngerti maksudnya? Artinya firman Tuhan yang bukan cuma didengar tapi dilakukan. Itu khotbah praktikal. Saya khotbah, kita praktekin semua. Itu jadi praktikal. Kalau enggak jadi teori. Ketika Tuhan nyuruh kita jangan nyembah berhala, jangan ada Allah lain di hadapanku dan jangan bikin patung dan lu sembah sendiri. It's because He loves us. Dia tahu semua berhala, nanti saya akan khotbah tentang berhala di gereja yang berikut ini setelah ini. Semua berhala itu berbohong. They lied. They distract, bukan cuma berbohong. Mereka distract, mengambil seluruh perhatian kita. Distractions lead to destruction, dan terakhir dia distract, dia akan menghancurkan kita. Dia selalu berjanji dan tidak pernah menepati. Kejarlah daku kau kutangkap. Nggak ada ujungnya, dikerjain. Jadi ekor, nggak jadi kepala. Kalau Tuhan pengen kita jadi kepala bukan ekor. Apapun bangsa-bangsa lain sembah. Apapun mesbah yang mereka dirikan buat dewa-dewi mereka. Kita punya Tuhan yang sejati, kita nggak akan pernah terpengaruh. We will not conform to this pattern of this world. Itu yang Tuhan mau. Saya tutup dengan ini. Ketika nasihat, peringatan, bahkan hajaran atau disiplin sudah tidak mempan, saya pakai kata-kata itu. Membiarkan anak kita kena ganjaran akibat ulahnya sendiri adalah bentuk kasih. Dan percayalah, rasanya gak enak. Gak enak. Kadang gak tahan, langsung pengen
pengen tolongin dia ketika dia lagi dihukum sama gurunya nanti one day mungkin. Anak saya badung-badung kayak saya yakin saya bukan bernubuat saudara, tapi saya feeling aja nih kira-kira nanti kemungkinan besar pendeta ini akan beberapa kali dipanggil sama kepala sekolah. But that's life. Kita harus belajar lihat dari perspektif Tuhan betapa dia gak betah sebenarnya ngebiarin kita tanpa perlindungannya. Dengerin, tanpa perlindungan, walaupun perlindungan diangkat bukan artinya tanpa pengawasan Tuhan. He still there with us. Ngeliat kita lagi dibentuk sama hidup ini. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dengar, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai. Bukan Dia yang mencobai kita. Kita dicobai oleh keinginan sendiri. Dan kita kena ganjaran dari sekeliling kita. Tapi Dia ada di situ. Dia tetap ada di situ. Even in the middle of us, yang lagi kena konsekuensi dari perbuatan bodoh kita sendiri. And that's my brothers and sister and my family. That is love. That's love. Yuk berdoa yuk.